Gila. Banyak mulai keruat. Ini tanahnya beda lagi. Mas, kenapa? Oke, ini jadi tanah yang dihasilkan oleh Ranger tadi. Begitu banyaknya. Ini lagi digeruk supaya tidak mengganggu jalannya cucian. Ini bisa buat, kemungkinan kalau dikumpulkan bisa buat bangun rumah. Mobil satu-satunya modifikator yang suka ngubah bentuk dari Ranger menjadi Raptor, bisa F150 bisa, yaitu Rudy Hartanto 88. Jadi beliau emang sengaja sering banget jadi datengin mobilnya ke sini. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Dan sekarang kita kedatangan mobil Ford Ranger. Mobil ini memang terlihat sangat gagah sekali, dan ini adalah mobil dari tamu spesial kita. Nah, kembali lagi di Dini Auto Detailing ya, bertemu dengan saya di sini Thohir ya. Dan ini di belakang kita, ini ada, mohon maaf ya, ini agak-agak berisik karena di atas ini adalah seng atapnya dan lagi hujan, jadi kita di outdoor. Nah, ini di belakang ini kita ada mobil yang spesial, gagah banget. Ganteng mobil ini, seriusan ganteng. Sama yang satunya ada di sana tapi nggak boleh dikasih tahu karena rahasia. Nah, ini di sini ini adalah Raptor. Jadi apa namanya? Ford Ranger yang sudah dijadikan Raptor. Jadi seperti ini warnanya biru. Jadi kalau Ford Ranger Raptor warna biru itu memang spesial banget. Dia kelihatan mencolok dan ganas. Nah, sekarang kita lihat kondisinya. Mobil ini dari siapa lagi kalau kalian pasti tahu lah ya. Mobil satu-satunya modifikator yang suka ngubah bentuk dari Ranger menjadi Raptor, bisa F150 bisa, yaitu Rudy Hartanto 88. Jadi beliau emang sengaja sering banget jadi datengin mobilnya ke sini. Jadi kita salon, kita bersihkan sedetail-detailnya. Jadi kita bersihkan total, mulai dari anti karat juga, kemudian detailing semuanya kita yang kerjakan. Jadi udah seperti baru lagi. Jadi seperti ini kondisinya. Sekarang kita lihat kolongnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat kolongnya. Ini memang kotor-kotor wajar ya, kotor-kotor biasa. Jadi dilihat dari kotorannya sih nggak terlalu parah. Jadi memang kotoran-kotoran seperti ini wajar, biasanya kita temui di mobil-mobil biasa juga pasti, apalagi mobil double cabin ya, yang pasti mobil kayak gini pasti udah dipakai off-road sama pemiliknya. Kemudian ini catnya bagus,
catnya bagus, saya suka, apalagi warnanya juga keren, glitternya juga bagus. Nanti kalau kita detailing, kita kinclongkan, makin mengkilap lagi. Kemudian sekarang di bagian dalamnya, untuk bagian mesin kita nggak bisa nyampe, nanti biar dilihat sama Mas Fajar aja di belakang kamera. Nanti biar di shoot. Nah ini untuk interiornya ya seperti inilah. Interiornya masih mirip-mirip, cuma di sini udah dikasih stitching warna biru, jadi udah di retrim semuanya sama Pak Rudi ya. Jadi semuanya mulai dari karpet ini juga sudah bersih. Ini agak kemajuan, kita mundurkan. Nah kayak gini, jadi ini udah bisa dibilang dalamnya sih udah rapi ya, jadi udah bersih. Jadi nanti akan makin kita bersihkan lagi, jadi nanti kita bongkar total dalamnya, mulai dari ini jok, karpet dasar, sama konsol tengahnya nanti kita bongkar. Untuk plafon nanti dilihat dulu kondisinya, kayaknya kondisinya lumayan juga. Nanti kalau bisa dibersihkan pakai tornador nggak kita bongkar, tapi kalau udah nggak bisa pakai tornador, kurang maksimal, nanti bakal kita turunkan juga. Bisa dilihat di sini juga sampai ke detail-detail sela-selanya juga catnya rata semua, jadi oke, bagus sekali. Nah kemudian untuk bagian belakang di sini bisa dilihat, ini kayaknya udah pernah dicat ya, jadi kelihatan bersih, jadi cuma kotoran-kotoran biasa aja, dan nanti akan kita anti karat sekalian. Oke, bisa dilihat dari belakang ini ada stop lamp cantik, udah modifikasi juga sama Pak Rudi, apalagi belakangnya Ford ya, jadi keren sekali. Kemudian sekarang kita ke depan aja Mas. Nah ini bisa kita lihat untuk bagian depannya, dia wajah Raptornya udah kelihatan ya, ada tulisan emblemnya Raptor, keren sekali dengan modifikasi di atas kap mesin. Sama nyari apa? Ada Mas Dian. Ya, jadi seperti ini. Saya tanya ke Mas Dian. Sini Mas. Mas sini dulu. Repot. Ya udah, biarin deh. Oke, jadi seperti ini ya. Bisa dilihat. Ini tampangnya udah garang sekali, apalagi itu apa? Headlampnya dia udah LED, udah running light juga. Jadi kalau dibuka pintunya dia ada animasinya. Terus habis itu di ini apa? Ada 3 projinya, ada proyektornya, jadi keren sekali. Kita langsung aja gimana kelanjutannya. Pengerjaan mobil ini mulai dari kolong kaki-kaki, bodi kaca, dan seluruh bagian interiornya nanti akan kita kerjakan. Seperti apa prosesnya? Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya di sebelah sini. Kalau kalian kepo mengenai mobil-mobil kayak gini, ada banyak, silahkan klik channelnya Rudi Hartanto 88. Kalian cek sendiri, di situ ada banyak. Kalau kalian mau beli juga silahkan, monggo. Nanti kalian kalau pengen detailing juga bisa, nanti dibawa ke sini langsung aja. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak dan see you terus. Sekarang lanjut ke proses pembongkaran spakbor pada bagian kolong dan kaki-kaki mobil. Proses pembongkaran spakbor ini kita lakukan agar bagian-bagian yang tertutupi oleh spakbor ini bisa kita jangkau, kita lapisi dengan anti karat secara lebih menyeluruh. Namun sebelum proses pelapisan anti karat, akan kita bersihkan terlebih dahulu seluruh bagian kolong dan kaki-kaki mobil, apalagi di dalam sasisnya. Mobil double cabin ini memang pada umumnya pasti digunakan oleh pemiliknya untuk menerjang medan off-road yang pasti main lumpur, sehingga pada bagian sasis-sasisnya terdapat lumpur juga. Namun lumpur yang ada di bagian kolong atau dalam sasis mobil Ranger ini jauh lebih mudah dibersihkan dan juga tidak terlalu parah, kita bilang tidak seperti mobil tambang.
gila banyak mulai keluar. Ini tanahnya beda lagi, Mas. Kenapa? Ini nggak tahu tanah apa. Itu kira-kira tanah apa, Mas? Kuning. Kuning warnanya, biasanya kan coklat. It's not a game, it's a rich thing. Selesai kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner, lanjut ke proses detailing menggunakan degreaser dan juga media kuas untuk dapat menjaga kerak-kerak dan juga noda yang letaknya sempit di sela-sela kolong kaki-kaki mobil dan juga tidak terjangkau oleh high pressure cleaner. Sebelum lanjut ke proses pelapisan anti karat, harus kita bersihkan terlebih dahulu seluruh bagian kolong dan kaki-kakinya secara sempurna dan menyeluruh. Tujuannya agar kotoran-kotoran ini tidak merusak anti karatnya, dan juga jika dibiarkan, kotoran ini dapat membuat anti karat tersebut terkelupas. Oke, ini jadi tanah yang dihasilkan oleh Ranger tadi. Begitu banyaknya. Ini lagi digeruk supaya tidak mengganggu jalannya cucian. Ini bisa kalian lihat, ini tebal sekali. Ini kayaknya tanah dari pasir, soalnya tadi warnanya kuning, sekarang berubah jadi coklat. Ini digeruk. Ini tebel. Ini bisa buat, kemungkinan kalau dikumpulkan bisa buat bangun rumah. Ini sampai kesusahan untuk mengeruknya.
Next, lanjut ke proses detailing roda ataupun velg. Pada pembersihan roda-roda ini akan kita bersihkan bagian luar dan dalamnya secara maksimal dan menyeluruh hingga ke sela-sela sempit, agar pada bagian velg mobil ini kinclong kembali seperti baru. Oke, nah sekarang mobil ini kita udah hari ke berapa Mas Niko? Hari ketiga, dua untuk pengerjaan mobil ini, karena kemarin kita libur tanggal 1 tahun baru ya. Oke. Selamat tahun baru. Ya, bagi yang merayakan. Oke, jadi ini mobilnya sekarang bakal kita persiapkan untuk anti karatnya. Nah, ini bagian-bagiannya masih ditutup untuk seperti ini, kaliper kita tutup, terus bagian karet-karet dan juga sendi-sendi kita tutup. Jadi nanti ini bakal kita anti karat semuanya. Nah, itu untuk kayak gini, ini bukan karet ya, ini emang besinya udah habis hilang, jadi kelihatan kuning-kuning seperti ini, tapi udah kita bersihkan ya. Jadi emang bekasnya masih membekas. Jadi ini udah ditutup-tutupi juga sama ini masih repan. Hari ini kita bakal naik ke proses pelapisan anti karat di seluruh bagian bawah bodi mobil, mulai dari bodi, underbody, terus sasis sampai ke kaki-kakinya dan juga gardannya. Oke, nah biar kinclong lagi dan makin awet maksimal. Oke. Setelah selesai kita bersihkan, lanjut ke proses pelapisan anti karatnya. Untuk pelapisan anti karat ini biasanya kita menggunakan dua metode. Metode yang pertama kita gunakan untuk meratakan seluruh bagian kaki-kaki mobil agar tertutup oleh pelapis anti karatnya secara sempurna dan menyeluruh. Kemudian untuk metode yang kedua bertujuan untuk memberikan atau menentukan seberapa tebal lapisan anti karat yang akan kita aplikasikan pada bagian bawah bodi mobil ini. Tujuannya untuk menjaga konsistensi ketebalan dan juga mencegah adanya bagian-bagian yang terlewat.
Setelah selesai kita anti karat, seperti ini hasilnya. Kolong dan kaki-kaki mobil jauh terlihat lebih rapi, tentunya sudah semakin terproteksi dan juga aman, dapat memperpanjang umur atau usia dari mobil tersebut. Selanjutnya lanjut ke proses pemasangan keempat rodanya lagi seperti semula. Dan sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama untuk menghilangkan kotoran dan juga noda-noda ataupun debu yang ada di seluruh bagian bodi mobil ini. Karena kotoran-kotoran yang ada di bodi mobil ini dapat mengganggu jalannya proses detailing ataupun polish bodi selanjutnya. Dan sekarang lanjut ke proses pembongkaran pada bagian interior. Untuk interior mobil ini kita bongkar total, mulai dari jok, karbon dasar, dan juga trim-trimnya. Untuk bagian plafon mobil juga akan kita bongkar apakah kondisi kotorannya sudah parah.
Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada bagian plafon mobil. Untuk plafon ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 40 bar saja. Tekanan 40 bar ini masih sangat aman untuk plafon dan tidak akan menimbulkan kecacatan ataupun rusak pada bagian plafon mobil, asalkan cara dan tekniknya benar. Setelah itu lanjut ke proses pembersihan pada bagian lantai dasar. Untuk lantai dasar mobil ini kita bersihkan menggunakan shampoo, kuas dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran, debu, pasir maupun sisa makanan yang ada di lantai dasar mobil. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar ini jika dibiarkan terus-menerus lama-kelamaan dapat memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi. Sehingga bisa jadi kedepannya jika dibiarkan lantai dasar ini bisa keropos dan jebol. Setelah selesai kita bersihkan seluruh bagian interiornya, lanjut ke proses pemasangannya kembali seperti semula.
Next, beralih ke proses poles body atau proses step pertama, yaitu compounding. Proses poles body compounding ini tujuannya untuk menghilangkan jamur dan juga baratan halus, sekaligus memunculkan warna asli pada cat bodi mobilnya agar jauh lebih terlihat dan juga lebih kinclong.
Selesai kita dekontaminasi yang kedua, lanjut ke proses finishing tahap terakhir, yaitu proteksi pada bagian kaca dan bodi mobil. Untuk kaca akan kita proteksi menggunakan glass coating dari Carlek untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga dapat meminimalisir tumbuhnya jamur dan juga lebih mudah untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Kemudian untuk bagian bodi mobil akan kita proteksi menggunakan wax dari HD Epoxy. Tujuannya untuk memberikan efek glossy yang maksimal dan juga memberikan efek hidrofobik juga. Kedua proteksi ini dia bisa bertahan 3 hingga 6 bulan lamanya. Selamat pagi. Jadi ini sekarang kita lagi proses penaikan towing pada mobil Ford Ranger ini yang dari Pak Rudi Hartanto ya 99. Ini mobilnya sudah jadi, sudah kita salon bersih dan sudah tidak ada rumputnya juga. Di sini itu kemarin tuh banyak sekali rumput. Sekarang sudah dianti kata juga, jadi sudah sasisnya sudah aman juga, sudah bersih.
Ini velg hitamnya sudah kinclong, soalnya bagian ini dipoles juga. Silau. Maaf ya silau, soalnya ini pagi-pagi sekali proses penaikan towing. Ini termasuk mobil yang bagus sih variasinya. Ya, sama kalian pengen variasi mobil, khususnya kayak double cabin, bisa lah mampir ke atau lihat dulu ke channelnya Pak Rudi Hartanto 99. Nanti kita akan tampilkan channelnya beliau. Oke, itu dulu aja yang bisa saya sampaikan untuk mobil Ford Ranger ini. Semoga mobilnya sampai dengan selamat dan sampai dengan tujuan, tidak ada kendala apa-apa. Oke, bye-bye. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Ford Ranger ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pekerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tunggu video kami selanjutnya dan see you next time.